Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rohmat Setiawan selaku dosen dari proses manufaktur. Perkenalkan, kami dari kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rohmat Setiawan selaku dosen dari proses manufaktur. Perkenalkan, kami dari kelompok C, TRPAB 2D. Dengan anggota tim ada saya sendiri Andika Pratama Rahman dengan NIM 07 2024 0078. Lalu David. Dan saya David Agrikulareva dengan NIM 07 2024 0082. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tugas akhir dari proses manufaktur, yaitu analisis tahapan produksi dari subassembly eksavator Komatsu PC200-8MO. Pada studi komponen kali ini yang kami ambil itu di proses manufaktur dari swing machinery. Mungkin bisa langsung saja. Bagian pertama, gambaran umum dan spesifikasi komponen utama. Nah, untuk fungsi dan struktur utama dari swing machinery sendiri itu merupakan sistem transmisi daya mekanis yang nantinya itu sangat krusial pada eksavator. Nah, sistemnya ini sendiri itu berfungsi untuk mengubah putaran kecepatan tinggi yang berkinerja dengan kinerja yang rendah dari motor hidrolik sehingga menjadi torsi output yang sangat besar untuk memutar upper structure dari eksavator dengan presisi. Nah, untuk tiga komponen utamanya sendiri itu ada gears and pinion, ada planetary carriers, dan housing dan casing juga. Kemudian berlanjut ada komponen roda gigi dan pinion. Nah, untuk fungsi utama sistemnya sendiri itu untuk menjadi media utama transfer ataupun multipliers dari gaya putar pada unit planetary gear. Kemudian ada parameter teknis kritis yang dimana ini digunakan untuk memperhitungkan torsi yang nantinya bakal keluar menjadi torsi yang nantinya akan menjadi output tenaga pada swing machinery. Kemudian berikut adalah analisis material baja paduan yang digunakan untuk gears and pinion, yang dimana kami menganalisa bahwa material yang digunakan adalah SCM 440. Berikut adalah karakteristik dan kelebihannya, dan juga serta dengan keterbatasan operasionalnya. Nah, ini adalah rangkaian dari proses manufaktur gear transmisi. Yang pertama ada forging billet, kemudian ada rock turning, gear hobbing, heat treatment untuk penguatan carburizing di permukaan luarnya. Lalu kemudian berlanjut ke induction grinding, kemudian lanjut di step terakhir yaitu di step quality check. Nah, ini adalah dokumentasi komponen dari roda gigi itu sendiri. Ada sun gear, planetary gear set, dan swing pinion. Baik, kita lanjut ke bagian kedua yaitu planetary carriers dan housing casing. Pertama, fungsi struktur dari planetary carrier yaitu untuk menyatukan pergerakan revolusi roda gigi planet. Pada carrier terdapat dua tahap, yaitu tahap pertama untuk memegang 3 planet gear dan tahap kedua untuk menahan 3 hingga 4 planet gear pada tahap akhir. Kemudian di sini ada karakteristik desain mekanikal dari planetary carrier, di mana dia bisa menahan beban torsi merata kurang lebih 0,002 mm, menjamin beban merata ke semua gigi planet, dan juga infloat splint fitting dan poros pin presisi.
Untuk material yang kita analisis di sini yaitu baja tempa SNCM 439, yaitu nikel, kromium, molybdenum, forget steel. Ini adalah keunggulan mekanisnya yaitu kekuatan impact luar biasa, kemudian hardenability penampang tebal, dan fatigue limit sangat tinggi. Kemudian untuk kendala dan biayanya yaitu biaya material ekstrim atau unsur paduan nikel meningkatkan biaya bahan baku sebesar 20-30% dibanding baja karbon biasa. Kemudian kendala yang kedua yaitu sensitivitas distorsi thermal, dan yang ketiga sifat weldability yang buruk. Ini adalah siklus manufaktur dari planetary carrier, di mana yang pertama ada die forging, kemudian normalizing, setelah itu ada CNC machining, kemudian quench and temper, dan spline boring, dan yang terakhir press fit joint. Ini adalah dokumentasi komponen dari planetary carrier. Ada carrier nomor 1 dan nomor 2, dan juga pin shaft atau assembly. Berikutnya komponen housing dan casing. Fungsi dari housing ini yaitu untuk perlindungan komponen yang di dalam dan juga penahan beban aksial dan radial, dan integrasi ring gear stasioner. Housing ini membutuhkan bak pelumasan dan juga memiliki spesifikasi sekitar 3-5 liter oli standar untuk pelumasan dan juga peredam getaran, dan flank mounting presisi atau dudukan berdiameter presisi dengan lingkaran baut tap tebal pengikat sasis utama. Untuk material yang digunakan untuk membuat housing ini yaitu Besicor FCD 450 atau ductile cast iron. Untuk karakteristik menguntungkan dari material ini yaitu kemampuan redaman unggul atau damping capacity, kemudian daya alir tinggi, dan toleransi elongasi baik. Untuk kelemahan dari struktural material ini yaitu kekuatan tarik yang sedang, risiko patah atau getas, dan porositas mikrocetakan. Untuk proses manufaktur dari housing atau casing ini yaitu yang pertama ada sand casting, kedua stress relief, ketiga CNC boring, keempat ring gear cut, kelima epoxy paint, dan yang terakhir leak testing. Ini berikut adalah dokumentasi dari pembuatan housing atau case. Kemudian kita berlanjut ke bagian ketiga, yaitu kalkulasi biaya manufaktur dari housing dan casingnya itu sendiri. Nah, oke. Untuk kalkulasi mesin cetak dan furnace-nya itu masuk di bagian C3, itu untuk analisis investasi peralatan utama. Nah, di sini kita menggunakan dua mesin utama, yaitu yang pertama ada Dysamatic molding, kemudian ada melting furnace. Nah, untuk analisa yang telah kami lakukan, umur pakai dari Dysamatic molding itu rata-rata berada di angka umur 10.000 jam dengan laju produksi 2 unit per jam. Dan faktor utilitas yang diambil itu di sekitar 0,80. Mungkin bakal ada pertanyaan, kenapa diambilnya 0,80, kenapa nggak 0,7 dan lain sebagainya. Kami mengambil 0,80 karena mesin itu tidak bisa 100% berjalan optimal setiap harinya. Tentunya akan ada jam istirahat, kemudian ada jam untuk setup dan adjustment, kemudian ada jam untuk preventive maintenance-nya. Dan tidak lupa juga kita menyisakan waktu untuk breakdown yang tidak diinginkan ataupun breakdown unscheduled. Itulah alasan kenapa kami memilih mengambil angka di 0,80. Karena mesin itu tidak akan bekerja secara optimal 100% per harinya. Kemudian lanjut di depresiasi melting furnace. Yang dimana umur pakainya sendiri itu di 15.000 jam dengan laju produksi hingga 4 unit per jam. Di sini juga sama ya, faktor utilitas operasionalnya diambil di angka 0,80. Nah, untuk perhitungannya sendiri, itu pertama kita melakukan perhitungan pada mesin moldingnya, yang dimana jika kita menggunakan rumus C3 sama dengan 1/N, kemudian selanjutnya, itu kita bisa masukkan, itu mendapatkan angka di sekitar 225.000. Nah, angka ini kita dapatkan dari harga mesin molding yang di sekitaran 3.600.000.000. Kemudian 10.000-nya itu adalah waktu umur pakainya, yaitu di angka 10.000 jam.
dengan faktor utilitas dikali faktor utilitas di angka 0,80, dicapailah angka 225.000. Jadi kesimpulannya, per 1 jam mesin ini beroperasi itu mengalami penurunan depresiasi umur ataupun harga di 225.000. Jadi per jamnya berkurang ya, nilainya 225.000. Kemudian yang kedua, untuk furnace-nya sendiri itu mengalami biaya depresiasi mesin di angka 75.000 per jam. Dapat dari mana sih angkanya ini? Nah, angkanya ini dapat dari 0,3 dikali 3 miliar per 15.000 kali 0,80, yang dimana 0,3 adalah laju utilitas, laju produk persifnya, kemudian 3 miliar itu adalah harga mesinnya, 15.000 itu adalah umur umur dari mesinnya itu sendiri. Kemudian 0,80 seperti yang saya bilang tadi, ini adalah utilitas mesinnya, yang dimana mesin tidak akan bisa mencapai angka 100% optimal per harinya. Kemudian lanjut ke biaya tenaga listrik dan juga tenaga pekerja. Nah, jika kita berasumsi ada dua operator dengan per jam gajinya mencapai 100.000 rupiah, kemudian biaya listrik per jamnya di angka 40.000 kilowatt, dengan rata-rata harga 11.115 per kWh per bulan, itu kita jika ditambahkan mendapatkan angka di 278.000 dengan total COH per jam 378.750 perak dengan laju produksi 2 unit per jam. Jika kita masukkan di rumus, C4 sama dengan C overhead per M sama dengan 378.750 perak per 2 sama dengan 189.375, yang artinya biaya untuk operasional seperti tenaga kerja dan juga tenaga kerja dan listrik itu di angka 189.000 per 189.375 perak rupiah. Baik, lanjut ke rumus C1 atau estimasi biaya bahan baku casing. Jadi di sini ada berat akhir casing atau housing yaitu 218 kilo. Kemudian ada harga material dari housing ini yaitu 50.000 per kilo dan juga sisa scrap sebesar 20% untuk pengisian dari cetakan atau saluran riser atau runner cetakan. Jadi jika dimasukkan ke dalam rumus C1 sama dengan M kali CM per 1 kurang F sama dengan kita masukkan berat akhir yaitu 218 dikali dengan harga material per kilonya yaitu 50.000 dibagi 1 kurang 0,2 yaitu 13.625.000 rupiah. Kemudian masuk ke C2 yaitu estimasi biaya pemakaian tool atau C2. Di sini untuk estimasi biaya harga tool atau cetakan dari casting yaitu 40 juta rupiah. Kemudian batas masa pakai dari cetakan ini yaitu 10.000 unit atau bisa digunakan hingga mencetak 10.000 unit. Untuk rencana total contohnya yaitu 15.000 unit jika dimasukkan ke dalam rumus yaitu C2 sama dengan CT per N kali INT N per NT tambah 0,51. Kemudian kita masukkan harga dari cetakan casting ini yaitu 40 juta dibagi dengan 15.000 unit kali NT 2,01. Kemudian hasilnya 2,666,67 dikali 2 yaitu 5.333 rupiah 5.333,33 perak. Kemudian ada alur proses manufaktur dan perakitan atau assembly, di mana ini adalah tabel ringkasan alur kerja dari komponen swing machinery dari bahan mentah hingga pengujian perakitan akhir. Di mana untuk tahapan gears dan pinion ada raw materialnya atau material mentahnya, kemudian ada tahap pembentukan dasar, kemudian ada permesinan akhir atau finish machining, kemudian pengujian kualitas atau quality control. Kemudian ada planetary carriers, ada housing dan casing dan final assembly. Sampailah kita di penghujung presentasi mata kuliah pada sore hari ini. Nah,
Kami dari kelompok C, TRPAB 2D, saya Andika Pratama Rahman dan David Raiba, akan memberi kesimpulan, yaitu pelajaran yang kami dapatkan di proses manufaktur kali ini adalah ketika kita melihat suatu komponen subassembly, itu ternyata komponen tersebut telah melalui proses yang sangat panjang, baik dimulai dari pemilihan material, analisa, kemudian untuk pemilihan treatment seperti heat treatment dan molding dan sebagainya, itu masih berlanjut ke perhitungan mesin, yang dimana kita mengkalkulasikan banyak sekali hal seperti biaya listrik, biaya pekerja, biaya tools, biaya mesin, dan lain sebagainya. Jadi jika pada esok hari kami akan melihat suatu komponen, kami akan sadar bahwa ternyata komponen tersebut sudah melalui rangkaian proses yang sangat panjang dari proses manufaktur. Dan mungkin sekian dari presentasi kami pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Ahmad Setiawan karena telah mendengar presentasi kami hingga akhir sesi. Dengan ini saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam.